Manchester City, Bayern Munich, Chelsea, Paris Saint-Germain, klub-klub yang terlihat begitu besar di seluruh Eropa, mendadak terasa kecil ketika berhadapan dengan baju putih dan atmosfer Santiago Bernabeu Stadium. Setiap kali mereka datang, aura itu selalu terasa sama, dan tahun ini pun tidak berbeda. Seluruh Eropa seharusnya mulai merasa khawatir karena Real Madrid benar-benar telah kembali. Tidak percaya? Lihat Pep Guardiola yang seakan melupakan satu kebenaran lama yang selalu bergema di seluruh Eropa setiap musim. Sebuah kebenaran yang tertulis dalam baju putih dan malam-malam legendaris. 2014, 2016, 2017, 2018, hingga 2026. Di momen-momen itu Manchester City selalu terlihat tak berdaya, baik di Spanyol maupun di negaranya sendiri. Net Goal Plus kali ini akan mengulas lebih dalam fenomena ini. Bagaimana aura Real Madrid kembali menghantui Eropa dan mengapa sejarah seolah terus terulang. Simak kisahnya sampai tuntas. Real Madrid adalah wujud nyata dari ksatria magis di UEFA Champions League. DNA klub ini di kompetisi tersebut benar-benar berbeda, dibangun dari kepercayaan, tradisi kemenangan, dan tuntutan untuk selalu menang. Mentalitas itu dipadukan dengan kemampuan yang nyaris, seperti tidak masuk akal untuk bangkit dari situasi sulit, menjadikan Real Madrid sebagai tim yang tidak pernah benar-benar menyerah. Dan sejarah telah berkali-kali membuktikannya. Pada 2018, Eropa menyaksikan salah satu malam paling ikonik saat Madrid menaklukkan Juventus 3-0 di Turin lewat aksi legendaris Cristiano Ronaldo. Meski Juventus hampir menyamakan agregat menjadi 3-3 di leg kedua, Ronaldo kembali muncul di momen krusial dengan penalti penentu yang mengantar Madrid lolos dengan agregat 4-3. Setahun sebelumnya di semifinal 2017, Bayern Munich juga merasakan hal serupa. Setelah menang 2-1 di Munich, Madrid tetap digempur di leg kedua. Namun hat-trick Ronaldo dan gol Marco Asensio memastikan agregat 6-3. Kisah serupa kembali terjadi pada 2023 saat menghadapi Liverpool. Sempat tertinggal 2 gol di Anfield, Madrid bangkit lewat gol Vinicius Junior, Eder Militao, dan Karim Benzema untuk menang 5-2. Di Bernabeu, mereka kembali mengontrol permainan dan memastikan kelolosan. Bahkan lebih dramatis, pada 2025 di markas Manchester City, Madrid kembali menunjukkan magisnya. Gol dari Brahim Diaz dan Jude Bellingham di menit akhir mengunci kemenangan 3-2. Hingga hari ini aura itu masih terasa. Real Madrid tidak hanya ditakuti karena sejarahnya, tetapi karena apa yang terus mereka lakukan di atas lapangan. Masih tidak percaya? Lihat ini. Alvaro Arbeloa pernah menegaskan bahwa tim ini selalu mampu melakukan hal besar di momen yang tak terduga. Banyak yang mengira Pep Guardiola akan mengalahkan Madrid secara taktik. Namun pada akhirnya justru Real Madrid yang kembali menunjukkan siapa penguasa sejati panggung Eropa. Kami akan berusaha untuk menang di setiap pertandingan. Sejak awal sudah jelas bahwa skuad ini dipenuhi pemain-pemain hebat. Tetapi untuk mengalahkan tim seperti Manchester City atau Atletico Madrid, dibutuhkan lebih dari sekadar kualitas individu. Dibutuhkan kekompakan sebagai sebuah tim, mentalitas kolektif, serta pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan saat tidak menguasai bola. Itulah yang diinginkan dari setiap pemain. Di tangan Alvaro Arbeloa, Real Madrid menunjukkan masterclass taktik yang mengubah alur cerita pertandingan. Santiago Bernabeu kembali menjadi panggung magis, tempat di mana hal-hal yang tampak mustahil justru bisa terjadi. Di tengah rivalitas panjang antara Real Madrid dan Manchester City, dalam satu dekade terakhir, laga ini terasa berbeda. City sebenarnya memulai dengan agresif, mencoba mengeksploitasi sisi kanan melalui Jeremy Doku yang berhadapan dengan Trent Alexander-Arnold. Strategi itu sempat menghadirkan ancaman, termasuk percobaan dari Antoine Semenyo dan peluang dari Bernardo Silva. Namun, Arbeloa telah menyiapkan skema yang matang. Ia menjaga keseimbangan lini tengah dan memberi ruang bagi Dean Huijsen untuk memperkuat struktur tim. Energi para pemain muda berpadu dengan pergerakan tanpa henti Federico Valverde yang seolah hadir di setiap sudut lapangan. Di babak 16 besar Liga Champions, Madrid memetik kemenangan meyakinkan, baik kandang maupun tandang, atas Manchester City asuhan Guardiola. Di Stadion Santiago Bernabeu, El Real menang 3-0. Sementara saat bertamu ke markas City, mereka kembali menang dengan skor 2-1. Dominasi ini juga tercermin dalam rekor pertemuan melawan tim asuhan Pep Guardiola. Sang pelatih kini tercatat sebagai salah satu yang paling sering kalah menghadapi Real Madrid di Liga Champions. Bahkan dengan kondisi skuad yang tidak sepenuhnya lengkap, Madrid tetap mampu tampil superior. Kombinasi pengalaman, kualitas individu, dan mentalitas juara membuat mereka selalu menjadi ancaman serius di Eropa. Dengan pemain seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Federico Valverde, dan Thibaut Courtois.
Ditambah talenta muda seperti Arda Güler dan Jude Bellingham, Real Madrid sekali lagi menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Sebelumnya, Madrid juga berhasil menumbangkan Benfica yang dilatih oleh Jose Mourinho di babak playoff 16 besar. Melalui kemenangan kandang dan tandang, Madrid melaju dengan keunggulan agregat 3-1. Mourinho dan Guardiola merupakan dua juru taktik dengan reputasi tinggi yang telah memenangkan Liga Champions lebih dari 1 kali. Jika ditarik lebih jauh, salah satu comeback paling legendaris terjadi pada 2016 saat menghadapi Wolfsburg. Setelah kalah 2-0 di leg pertama, Ronaldo mencetak hat-trick di Bernabeu untuk membalikan keadaan menjadi 3-0. Lalu pada 2024 melawan Bayern Munich, agregat 2-2 di leg pertama dituntaskan dengan kemenangan 2-1 di leg kedua. Namun puncak dari segalanya terjadi pada musim 2022, sebuah perjalanan penuh keajaiban. Menghadapi Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, Lionel Messi dan Neymar, Madrid bangkit lewat hat-trick Benzema. Melawan Chelsea, mereka hampir tersingkir sebelum gol-gol penentu di menit akhir membawa agregat menjadi 5-4. Dan saat melawan Manchester City, 2 gol cepat Rodrigo memaksa perpanjangan waktu sebelum Benzema memastikan kemenangan agregat 6-5. Semua kisah itu seperti memiliki pola yang sama, tidak logis, sulit dijelaskan, namun selalu terjadi. Bahkan semuanya seakan bermula dari final 2014 melawan Atletico Madrid. Saat tertinggal 0-1 hingga detik terakhir, Sergio Ramos mencetak gol penyeimbang di masa injury time yang memaksa perpanjangan waktu. Madrid kemudian menang 4-1 dan meraih La Decima yang lama dinanti. Sejak saat itu aura tersebut terus hidup. Bukan kebetulan, melainkan hasil dari sejarah panjang sejak 1956 ketika Madrid pertama kali menjuari Piala Eropa dengan mengalahkan Stade de Reims di Paris. Di babak 8 besar nanti, Los Blancos akan bertemu dengan raksasa asal Jerman Bayern Munchen. Duel Real Madrid kontra Bayern Munchen ini bukan sekadar perebutan tiket semifinal, melainkan lanjutan dari salah satu rivalitas paling ikonik dalam sejarah kompetisi Eropa. Kedua tim sudah sangat sering berhadapan. Bahkan Bayern menjadi lawan yang paling sering dihadapi Madrid di Liga Champions. Total sudah ada 28 pertemuan di ajang Liga Champions atau Piala Eropa, dengan rekor yang benar-benar berimbang, masing-masing sama-sama mengoleksi 12 kemenangan. Tentu saja luka lama masih membekas di kubu Bayern. Pertemuan terakhir pada semifinal 2024 berakhir dengan cara yang menyakitkan. Pada leg pertama, Madrid yang saat itu dilatih Carlo Ancelotti mampu menahan imbang 2-2 di Jerman. Lalu pada leg kedua, Bayern sempat berada di atas angin setelah unggul 1-0 hingga menit ke-89 sebelum akhirnya 2 gol telat Madrid membalikkan keadaan secara dramatis. Laga tersebut juga sempat diwarnai keputusan kontroversial wasit yang menggagalkan peluang Bayern asuhan Thomas Tuchel. Kini situasi telah berubah. Kedua tim sama-sama datang dengan wajah baru di kursi pelatih, dengan Alvaro Arbeloa memimpin Madrid, sementara Vincent Kompany membawa semangat baru bagi Munchen yang datang dengan misi balas dendam. Pemenang dari duel panas ini akan menghadapi salah satu di antara Paris Saint-Germain atau Liverpool di babak semifinal. Artinya, jalan menuju final di Budapest akan semakin berat. Bahkan, banyak yang menyebut pertemuan Madrid kontra Bayern ini sebagai final dini karena kualitas dan sejarah besar yang dimiliki kedua tim. Dengan sejarah panjang, kualitas kuat, serta tensi emosional yang selalu menyelimuti setiap pertemuan mereka, laga ini jelas menjanjikan pertarungan kelas dunia. Detail kecil, momen singkat, dan ketenangan di bawah tekanan bisa menjadi faktor penentu siapa yang akan melangkah lebih jauh. Leg pertama akan digelar di Santiago Bernabeu pada 8 April, sebelum leg kedua dimainkan di Allianz Arena pada 14 atau 15 April. Dua panggung besar yang akan kembali menjadi saksi duel klasik penuh gengsi antara dua raksasa Eropa. Namun jika melihat bagaimana Real Madrid bermain di kompetisi ini, ada satu hal yang sulit untuk diabaikan. Mereka bukan hanya tim yang kuat secara taktik dan kualitas individu, tetapi juga memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak klub lain. Sejarah dan mentalitas juara yang sudah tertanam begitu dalam. Real Madrid selalu menemukan cara untuk menang, bahkan dalam situasi yang tampak mustahil. Dari comeback dramatis hingga kemenangan di menit-menit akhir, semuanya seperti menjadi bagian dari identitas mereka di Liga Champions. Dan ketika tekanan mencapai titik tertinggi, justru disitulah Madrid tampil paling berbahaya. Melawan Bayern Munchen yang datang dengan ambisi balas dendam, Madrid tetap memiliki keunggulan dalam hal pengalaman di momen-momen krusial. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan bintang yang sedang berada di puncak performa, mereka tahu bagaimana mengontrol tempo, memanfaatkan celah, dan menghukum kesalahan sekecil apapun. Jika pertandingan ini berjalan sesuai pola yang selama ini sering terjadi di Liga Champions, maka Real Madrid punya semua alasan untuk kembali mendominasi.
bukan hanya karena kualitas mereka di atas lapangan, tetapi karena warisan sejarah dan mentalitas yang membuat mereka selalu selangkah lebih dekat menuju kemenangan.